Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Muhammad Fadlan Fauzi dari Prodi Manajemen, yang kedua Alivia Fatihah Rahma dari Manajemen, yang ketiga Helen Rizky Amalia dari Manajemen, yaitu saya sendiri, kemudian Rosianah Zulfa dari Manajemen, kemudian Halizah Pratiwi dari Manajemen. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif dengan dosen pengampu Ibu Wening Rahayu MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Ke materi yang pertama, yaitu tentang kalimat efektif. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Kalimat efektif menurut J.S. Badudu, yaitu kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca atau si penulis dalam bahasa tulis dapat diterima dan dipahami oleh pendengar atau pembaca dalam bahasa tulis, sama benar dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Kalimat efektif juga diartikan sebagai kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif secara kajian bahasa yaitu diartikan sebagai istilah untuk mengatakan suatu pekerjaan dapat berdampak sangat signifikan, lebih khususnya efektif melibatkan semua sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga tidak menyisakan satu sumber daya pun yang menganggur. Nah, kalimat efektif yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh si pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif ini mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh si penulis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fauzi. Kali ini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama kesepadanan, yang kedua keparalelan, yang ketiga kehematan, yang keempat kecermatan, yang kelima kelogisan, dan yang keenam kepadatan. Slide berikutnya kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, hadirin dimohon berdiri. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contohnya, bagi saya soal itu kurang jelas. Dan yang ketiga, beberapa kata penghubung inti kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Contohnya, kami datang terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara. Slide berikutnya. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Contohnya, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Alivia. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata yang diringkas dan tidak bertele-tele, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Contohnya, hindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan. Contoh, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Seharusnya, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Hindari penggunaan
superodirat pada hiponimi kata. Contohnya, ia memakai baju warna merah. Seharusnya ia memakai baju merah. Hindari kesinoniman dalam satu kata. Contoh, mulai sejak dari pagi, ia hanya berenung saja. Seharusnya, sejak pagi dia hanya bermenung. Hindari penjamakan kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Seharusnya masih banyak hal yang harus dibahas. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Contohnya, saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. Yang dimaksud dengan kologisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Misalnya seperti kalimat berikut ini. Contoh, yang terhormat Rektor Universitas Jember, kami mempersilahkan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Slide selanjutnya. Saya Rosiana Zulfa akan menjelaskan syarat-syarat kalimat efektif. Terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif, yaitu yang pertama, kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata cara bahasa baku dalam PUEB dan KBBI. Kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia, artinya unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai bahasa asing atau daerah. Sebagai contoh, pemakaian unsur bahasa Inggris which, where tidak benar jika disepadankan dengan di mana, yang mana dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata tersebut perlu kita hindari. Contohnya yaitu, kota di mana dia lahir kini hancur karena gempa. Itu tidak benar. Yang benar yaitu, kota tempat dia lahir kini hancur karena gempa. Contoh selanjutnya, pemerintah akan membangun sebuah sekolah yang mana sekolah itu adalah satu-satunya sekolah yang ada di desa makmur. Itu juga tidak benar. Yang benar yaitu, pemerintah akan membangun sebuah sekolah yang merupakan satu-satunya sekolah yang ada di desa makmur. Kemudian contoh lainnya yaitu, Adi lupa bagaimana cara membaca, mengerangkum, dan analisa dari data teks bacaan. Itu juga salah. Yang benar yaitu, Adi lupa bagaimana cara membaca, merangkum, dan menganalisis data dari teks bacaan. Itu benar. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga menjadi kalimat yang utuh dan tidak sumbang. Kepaduan kalimat bisa rusak apabila penulis salah menempatkan pola atau menyisipkan kata yang tidak sesuai dengan predikat dan objek. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah, yaitu ada satu, kalimat yang padu tidak bertele-tele, yaitu contohnya kalimat tersebut terlalu panjang dan menggunakan kalimat yang berulang-ulang atau menggunakan kata yang berulang. Yang kedua ada kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba
secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contohnya yaitu, surat itu sudah saya baca. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja transiti dan objek penderita. Contohnya yaitu, mahasiswa harus sadar akan pentingnya perpustakaan. Contoh lainnya yaitu, DPR membahas kehendak rakyat. Itu kalimat yang benar. Jika kalimat yang salah yaitu, DPR membahas daripada kehendak rakyat. Baik, di sini ada unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, dan yang keempat ada keterangan. Saya akan menjelaskan satu per satu. Subjek. Subjek adalah bagian kausal yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Yang ketiga ada objek. Objek bisa dikatakan adalah penderita atau yang mengalaminya. Dan keterangan adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat. Dan kesimpulannya adalah, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pemikiran penulisan atau pembicara secara tepat sehingga pendengaran atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap. Seperti apa yang dimaksud penulis atau pembicaranya. Subjek, predikat, objek, keterangan atau SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, kelogisan, dan kepaduan. Terima kasih. Sekian penjelasan materi kalimat efektif dari kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.